Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 8, kata kunci renungan pada malam ini adalah, terangkat oleh karena Tuhan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, bagi orang Kristiani, kematian adalah gerbang menuju kemuliaan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Joseph Parker adalah seorang pengkhotbah berkebangsaan Inggris yang terkasih. Ketika istrinya meninggal, ia tidak membuat tulisan yang umum dipakai pada batu nisan makam istrinya. Ia tidak mencantumkan kata meninggal yang diikuti dengan tanggal kematian istrinya,
tetapi ia lebih memilih kata terangkat. Parker menemukan penghiburan luar biasa setiap kali teringat bahwa meski tubuh istrinya telah dikuburkan, Bu Parker yang sesungguhnya telah berpindah ke surga dan masuk dalam hadirat juru selamatnya. Ketika Parker sendiri meninggal, para sahabatnya memastikan bahwa di batu nisannya tertulis, terangkat tanggal 28 November tahun 1902. Apabila orang percaya yang terkasih meninggal, atau kita sendiri mengalami proses kematian, ada penghiburan luar biasa saat mengetahui fakta bahwa kita beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Bagi kita, kematian bukanlah perjalanan gelap tanpa tujuan yang jelas. Kematian juga bukan perjalanan sunyi menuju tempat yang asing dan tanpa teman. Kematian adalah sebuah transisi yang penuh kemuliaan dari berbagai pencobaan di bumi menuju sukacita surgawi. Tempat kita akan dipersatukan kembali dengan orang yang kita kasihi di dalam Kristus yang telah meninggal sebelumnya. Dan yang paling indah, kita akan menikmati hadirat Tuhan kita selamanya. Ya, manakala seorang percaya meninggal dunia, tubuhnya memang dikuburkan, tetapi jiwanya tidak, jiwanya terangkat. Bagaimanakah saya tahu sekiranya sesuatu perkara itu adalah dosa? Terdapat dua isu yang terlibat dalam pertanyaan ini, yaitu perkara-perkara yang memang jelas dikatakan Alkitab sebagai dosa dan perkara-perkara yang tidak disebut dengan jelas oleh Alkitab. Firman Tuhan yang menyenaraikan perbuatan dosa termasuklah Amsal 6 ayat 16-19, Galatia 5 ayat 19-21, dan 1 Korintus 6 ayat 9-10. Tanpa diragukan perkara-perkara seperti membunuh, berzinah, berbohong, mencuri, dan sebagainya disebut sebagai dosa oleh Alkitab. Namun isu yang lebih sulit adalah dalam menentukan samada sesuatu perkara itu dosa ataupun bukan apabila tidak ada disebut secara jelas atau terus terang oleh Alkitab. Apabila Alkitab tidak menyebut dengan jelas tentang sesuatu perkara, kita mempunyai satu prinsip umum untuk dijadikan panduan. Pertama, apabila tidak ada rujukan khusus dalam Alkitab, kita perlu bertanya bukan samada sesuatu perkara itu salah tetapi samada perkara itu benar-benar baik. Sebagai contoh, Alkitab menyuruh kita untuk mempergunakanlah waktu yang ada. Kehidupan kita yang hanya beberapa hari di atas muka bumi ini adalah terlalu singkat dan sangat berharga bila dibandingkan dengan kekekalan, sehingga kita sepatutnya tidak membazirkan waktu dengan perkara-perkara yang mementingkan diri sendiri, melainkan menggunakan waktu untuk membangun di mana perlu. Ujian yang terbaik adalah bertanya dengan jujur dan dengan suara hati yang tidak menuduh. Samada kita dapat meminta Tuhan untuk memberkati dan menggunakan kegiatan yang tertentu itu untuk tujuan dan maksud Tuhan sendiri. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekiranya terdapat sedikit saja keraguan samada sesuatu perkara itu akan menyenangkan Tuhan ataupun tidak, maka lebih baik untuk tidak meneruskannya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita perlu ingat bahwa tubuh dan juga jiwa kita telah ditebus dan menjadi milik Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kebenaran ini perlu menjadi panduan untuk apa yang kita lakukan dan kemana kita pergi. Sebagai tambahan, kita juga perlu mempertimbangkan kesan tindak tanduk kita ke atas keluarga, sahabat-sahabat dan orang lain secara umumnya. Walaupun sesuatu perkara itu tidak menyakitkan kita secara pribadi, tetapi sekiranya pengaruh perkara itu menyakiti orang lain atau melibatkan orang lain, ia adalah dosa. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Akhir sekali, ingatlah Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat kita. Tidak ada yang boleh dibenarkan untuk mengambil tempat yang lebih utama selain daripada keinginan kita untuk menjadi serupa dengan kehendak-Nya. Tidak ada tabiat, hiburan atau cita-cita yang boleh dibenarkan untuk memerintah ke atas hidup kita. Hanya Kristus yang berhak dan berwibawa ke atas kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat,
kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.